Halo semua, balik lagi dengan saya Rizky. Akhirnya Nusantara Project versi 4 official sudah rilis. Di versi resminya ini untuk performanya makin stabil, makin ngebut, dan minim bug. Yap, di sini masih terdapat bug guys. Oke, dan perkenalkan ini adalah Nusantara Project versi 4.0.1 Surabaya Official dengan base Android 12. Dengan maintainer Harsha Reddy Pamarti. OS ini menggunakan kernel 4.4.293 Skywalker. Kernel ini berjalan cukup bagus sih menurut saya. Oke, pertama di sini kita intip dulu di bagian fitur dan kustomisasinya guys. Seperti yang kita bilang di depan tadi, OS ini performanya itu lumayan stabil. Untuk nampilin animasi-animasi Android 12 di sini lancar banget tanpa adanya nge-lag ya guys. Saya udah nyobain beberapa custom ROM dengan base Android 12, rata-rata itu masih nge-lag saat kita buka tutup di bagian status barnya ini. Tapi di OS ini untuk nampilin status bar, recent apps, dan multitasking aplikasi sudah lancar banget, tidak ada nge-lag-nya. Oh ya, dan di sini saya pakai Asus di RAM 464GB guys. Di bagian gaya dan wallpaper, di sini sudah tersedia dua pilihan tema. Ada tema otomatis yang akan mengikuti warna wallpaper dan ada tema manual. Artinya di sini kita bisa memilih sendiri untuk warna tema kita. Di bagian bawah juga tersedia tema icon. Jadi saat kita aktifin fitur ini, untuk iconnya nanti akan menyesuaikan dengan warna tema yang kita pilih tadi. Oke, kita masuk di bagian setting. Di sini terdapat Nusantara Wings. Di dalamnya kita bisa melakukan kustomisasi atau modifikasi tampilan HP kita, guys. Yap, di sini kita bisa merubah-rubah untuk tampilan status bar, kemudian lock screen, notifikasi, dan lain sebagainya. Nah, sayangnya OS ini memakan lumayan banyak penyimpanan, yaitu 12 GB. Gila sih. Ini pasti akan nyesek banget buat teman-teman yang menggunakan HP RAM 332 GB. Ngomong-ngomong bagian penyimpanan, di sini ada fitur kecil yang saya suka, yaitu kelola penyimpanan. Dengan mengaktifkan fitur ini, sistem akan otomatis menghapus foto atau video yang telah tercadangkan di akun Google kita. Jadi untuk penyimpanan internal kita nanti akan menjadi lega secara otomatis. Oke, kita masuk di bagian performa. Nah, untuk hasil tes performa sebagai berikut. Pertama di sini saya tes dengan Antutu Benchmark. Dan OS ini mendapatkan skor 167.858, cukup tinggi. Kemudian kita tes dengan menggunakan Geekbench 5 dan OS ini dapat skor 258 untuk single core dan 931 untuk multicore. Multicore-nya di sini cukup jelek guys. Kemudian kita tes dengan menggunakan GPU benchmark. OS ini dapat skor 433.200, ya cukup bagus sih. Kemudian kita tes dengan menggunakan CPU throttling. Di bagian grafik performa di sini cukup tinggi. Namun di menit-menit akhir itu untuk performanya jadi naik turun. Performa maksimal ada di 123,023 GB, kemudian rata-ratanya ada di 100,878 GB, dan performa minimalnya ada di 88,576 GB. Di sini untuk performa maksimalnya tidak terlalu tinggi ya guys. Lanjut untuk gaming. Pertama di sini kita mainkan Genshin Impact, game yang berat banget. Untuk settingan grafik secara default di sini kita dapat di low, dan dengan settingan ini game Genshin Impact masih berjalan nge-lag. Jadi saya turunin untuk grafiknya menjadi di lowest atau di terendah, dan game ini bisa berjalan cukup oke. Bertemu dengan rombongan monster juga masih dilibas habis guys. Saya pakai bermain Genshin Impact hingga beberapa menit. Untuk gamenya masih lancar dan saya tidak menemukan adanya force close. Oh ya, untuk suhu ya seperti biasa ya, bertambah dengan signifikan. HP saya jadi panas banget guys. Lanjut kita mainkan Asphalt 9. Untuk grafik di sini kita dapat di low. Selama bermain game ini cukup lancar banget guys. Saya tidak pernah menemukan adanya force close ataupun gamenya itu nutup-nutup sendiri. Ya di beberapa saat di sini kita masih menemukan adanya nge-lag tipis-tipis 0, sekian detik aja. Yang saya rasain game experience di OS ini cukup bagus guys. Nah, di versi unofficial kemarin masih terdapat bug adanya notifikasi Android Intelligent Keep Stopping, dan itu sangat mengganggu sekali sih karena sering banget notifikasi itu muncul. Di versi official ini untuk bug tersebut sudah tidak ada guys. Namun sayangnya di sini saya malah menemukan adanya bug lain, yaitu ada di suara audio speaker. Ya, di sini untuk suara audio speakernya itu pelan banget dan terdengar mendem guys. Parah banget sih.
Nah, buat teman-teman yang udah cobain ROM ini, apakah ngerasain bug yang sama dengan saya, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Semoga aja di updatean berikutnya untuk bug ini sudah teratasi ya guys. Karena rasanya sayang banget, OS ini menggunakan base Android 12, untuk performanya cukup stabil, untuk gaming juga masih oke, namun ada masalah di bagian audio speaker, itu mengganggu sekali sih. Oke, untuk kesimpulan, ini adalah custom ROM Android 12 terbaik untuk saat ini. Ya, walaupun masih ada bug di bagian performa speakernya. Lanjut untuk penginstalan, pertama di sini kita masuk di recovery. Di sini saya menggunakan OrangeFog Recovery. Kemudian kita masuk di web, kita pilih Delphic, Cache, Data System, dan juga vendor. Kemudian kita swipe untuk proses web datanya. Setelah proses web data selesai, di sini kita bisa langsung masuk ke file dan kita pilih untuk file OS kita. Kemudian kita swipe untuk proses penginstalannya. Setelah proses penginstalan selesai, di sini kita bisa langsung pilih reboot system guys, dan kita tunggu aja hingga bootingnya selesai. Oke, itu untuk review dan cara penginstalan Nusantara Project 4.0.1 Surabaya official. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalin like, komen, juga subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.